wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu mau bertanya, gambar apakah ini? Benar, ini adalah gambar bumi. Tahukah kalian berapakah usia bumi sekarang? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan. Bumi sekarang adalah 4.543 miliar tahun. Baru tahu kan? Nah, untuk itu kita akan lebih mempelajari lagi tentang bumi. Tepatnya adalah struktur bumi. Ya, struktur bumi dibagi menjadi 3, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, yo ayo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Ya, belajar lebih asik dengan rumah belajar. Baiklah, sekarang kita akan menonton video pembelajaran tentang litosfer dari fitur portal rumah belajar berikut ini. Litosfer. Lapisan tanah memiliki struktur tanah yang berbeda-beda. Contohnya, tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada bagian tengah, terdapat tanah dengan struktur yang lebih keras, dan pada lapisan selanjutnya tersusun dari bebatuan. Dengan demikian, tanah di bumi memiliki lapisan-lapisan tertentu dengan struktur tanah dan batuan yang berbeda. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam arti yang luas, litosfer juga berarti seluruh bagian padat yang ada di bumi, termasuk intinya. Struktur padat di bumi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kerak bumi, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, kerak benua, yaitu kerak bumi yang berada di daratan. Yang kedua, kerak samudra, yaitu kerak bumi yang berada di dalam laut. Struktur yang kedua yaitu mantel bumi, yang terbagi menjadi 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Struktur padat di bumi yang ketiga yaitu inti bumi, yang juga terbagi menjadi 2, yaitu inti luar bersifat cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat namun menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada 2 teori mendasar yang perlu dipelajari. Yang pertama, teori tektonik lempeng, dan yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. Yang pertama, teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan. Apabila 2 lempeng saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Ketika 2 lempeng saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi adalah energi yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin besar dan kerusakan semakin parah. Begitu juga sebaliknya. Bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat yang disebut gelombang seismik. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat yang biasa disebut tsunami. Gunung berapi. Selain gempa bumi, efek dari pergerakan lempeng adalah terbentuknya gunung berapi. Gunung berapi adalah proses naiknya magma ke permukaan yang menyebabkan erupsi. Saat terjadi erupsi,
magma dan material lainnya dikeluarkan melalui kawah gunung berapi. Tadi penjelasan tentang litosfer dari sumber belajar pada portal Rumah Belajar. Sekarang berikutnya kita akan menonton video pembelajaran lagi, yaitu tentang hidrosfer. Jangan kemana-mana ya. Aplikasi yang bagus? Ya, Google Earth. Sekilas kita lihat, sebagian besar dari bumi berwarna biru. Ini adalah air. Air digunakan oleh semua makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan. Namun ada satu pertanyaan di benak saya. Ketika air di bumi digunakan secara terus-menerus, apakah air akan berkurang? Baik, kita akan pelajari pada video kali ini. Saya Mr. Klik bersama Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Bersama Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Halo sahabat Rumah Belajar, apa kabar? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mempelajari materi pada video kali ini tentang hidrosfer. Dalam video kali ini, sahabat akan mempelajari tentang pengertian dasar hidrosfer dan siklus air atau siklus hidrologi. Air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Barangkali sekarang kita dengan mudah untuk mendapatkan air bersih. Namun, sadarkah kita sering menggunakan untuk kebutuhan kita secara terus-menerus? Bahkan, kadang kita lupa mematikan keran air. Lantas, apa yang terjadi jika semua makhluk di bumi menggunakan air secara terus-menerus? Apakah air yang ada di bumi akan berkurang? Atau bahkan air di bumi akan habis? 70% bagian dari bumi adalah air. Bumi yang kita huni diselimuti oleh air, atau sering kita sebut dengan hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros, yang berarti air, dan spira, yang berarti selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas, seperti laut atau samudra. Hidrosfer juga meliputi air danau, air sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air merupakan daur ulang air yang terjadi secara terus-menerus. Ada 3 jenis siklus air, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Oke, yang pertama kita bahas adalah siklus pendek. Air mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap yang tertiup angin lalu mengalami kondensasi, yaitu berkumpul dan membentuk awan sambil naik ke atmosfer. Awan yang di atmosfer semakin besar. Awan yang semakin besar mengandung butiran-butiran es yang terbentuk di dalamnya. Butiran es itu tercipta karena awan tersebut berada di atmosfer yang suhunya rendah daripada di daratan. Pada akhirnya, angin tidak kuat meniup awan karena semakin besar dan semakin berat, membuat butiran-butiran es tersebut jatuh kembali. Butiran es berubah menjadi butiran air dan jatuh kembali ke laut. Inilah yang biasa kita sebut hujan di laut. Siklus air sedang. Air mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut tertiup angin sampai ke daratan. Uap yang tertiup angin lalu mengalami kondensasi, yaitu berkumpul dan membentuk awan sambil naik ke atmosfer. Di ketinggian tertentu, awan yang berada di atmosfer semakin besar. Awan yang semakin besar
mengandung butiran-butiran es yang terbentuk di dalamnya. Butiran es itu tercipta karena awan tersebut berada di atmosfer yang suhunya rendah daripada di daratan. Pada akhirnya, angin tidak kuat meniup awan karena semakin besar dan berat, membuat butiran-butiran es jatuh ke daratan. Butiran es berubah menjadi butiran air yang biasa kita sebut hujan. Air hujan mengalir lewat sungai dan juga diresap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Inilah yang disebut persediaan air bersih alami. Yang ketiga adalah siklus air panjang. Air mengalami evaporasi. Uap tersebut mengalami sublimasi dan tertiup oleh angin menuju ke daratan. Uap yang tertiup angin terhalang pegunungan dan menjadi sebuah gletser. Gletser tersebut mencair karena terpapar sinar matahari dan menjadi butiran-butiran air. Saat mencair, butiran-butiran air tersebut berubah menjadi kumpulan air yang mengalir dan membentuk aliran sungai yang diresap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Jadi kita tahu bahwa siklus air ada 3, siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Walaupun dari 1,4 triliun kilometer kubik air di bumi, hanya 0,003% air bersih yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, marilah kita jaga kelestarian air bersih di bumi. Sekarang sudah tahu kan apa itu hidrosfer? Apa itu siklus air? Baik.